Setelah di rumah sakit, dokter menyatakan dia meninggal dunia. Kisah ini gue dapat dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Dia seorang wanita, umurnya sekitar 25 tahun. Dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya, pengalaman yang tidak semua orang, sedikit orang lah yang mengalami hal seperti ini. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu, dia itu suka pulang malam dan suka keluar masuk diskotik lah gitu kan. Anak gaul lah ya, anak gaul gitu kan, dan seksi gitu kan. Nah saat itu dia tinggal di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan saat itu pun dia bekerja di salah satu perusahaan ya, di KBN namanya. Lokasinya di lokasi tempat dia bekerja tuh di area KBN Bekasi. Nah, dia tuh ya pergaulannya ya kadang pulang malam dan ya begitulah, anak gaul lah gimana gitu kan. Nah singkat cerita, suatu malam dia itu mengantarkan kakaknya. Dia punya kakak, dia kan anak yatim, udah nggak punya bapak ya, bapaknya udah meninggal dan dia hidup sama ibunya sama kakaknya sama adiknya. Nah satu hari di malam apa gitu, gua nggak nanya, pokoknya dia bilang malam itu dia tuh mau mengantarkan kakaknya yang sedang mengandung 8 bulan. Saat itu pun dia boncengan di motor, dia bawa motor dan ngebonceng kakaknya yang lagi hamil itu. Mereka tuh mau pergi ke satu tempat gitu, entah ke supermarket apa ke tempat saudaranya mungkin. Nah saat itu jalanan padat merayap gitu kan. Padat merayap. Nah pas jalan di pertigaan agak longgar, dia tuh tancap gas gitu. Pertigaan dia tancap gas, ternyata di sini ada kendaraan masuk, dia pun banting setir dan jatuh. Akhirnya motor yang dia kendarai pun jatuh gitu dan kakaknya mental ke pinggir trotoar. Dan menurut kakaknya, dia tuh masuk ke kolong kontainer gitu. Jadi motor jatuh, si kakaknya mental ke sono, dia ngegelosor ke bawah kontainer. Untung saat itu karena jalanan nggak lagi padat merayap, jadi sempat mengerem gitu kan kontainernya. Karena orang kan pada berteriak kan, orang sekitar pada teriak dan mobil pun berhenti, dan akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter menyatakan dia meninggal dunia. Si gadis ini meninggal dunia dan kemudian dibawalah pulang. Udah akhirnya keluarganya pun sedih gitu kan, yang nggak nyangka kan. Nah tapi di satu alam lain lah gitu, menurut si gadis ini, dia tuh dibawa dengan sosok putih gitu, dibawa ke satu tempat yang bukan di alam bumi ini, bukan di dunia ini, pokoknya tempat dia menceritakan. Pokoknya di satu tempat dia diajak jalan ke jalan yang nggak ada ujung gitu tempatnya, pokoknya tempatnya asing banget gitu, pokoknya nggak ada tempat seperti itu di dunia ini gitu. Nah dia diajak jalan sama sosok putih itu yang
menurut dia sih putih, ya putih putih aja gitu, ngebentuk sosok tapi putih gitu, nggak ada muka, nggak ada apa pokoknya. Nah, dia diajak ke satu tempat melewati jembatan, dan pas dia nengok ke bawah jembatan itu banyak orang yang teriak-teriak minta ampun, menjerit-jerit seperti itu. Dan dia lihat di bawah tuh kayak lautan api gitu, lautan api, dan kayak apa, lahar-lahar yang bergolak gitu katanya. Akhirnya dia pun takut kan, nggak mau lihat lagi ke bawah, dan akhirnya dia cukup lama di situ disuruh nonton itu. Dia pun diajak ke satu tempat lagi, dan di tempat itu kata dia di sana itu banyak pohon buah-buahan, kayak taman gitu, pokoknya indah banget gitu, banyak buah-buahan, banyak kolam. Dan di saat itu pun dia ada hasrat, keinginan, haus, pengen meminum gitu, meminum di kolam itu. Dan saat dia minum ternyata itu rasa airnya tuh manis katanya, kayak susu katanya. Dan setelah beberapa saat dia pun nengok kanan kiri kan, karena ngelihat ini di mana gitu, kok indah banget gitu. Tiba-tiba dia ngelihat sosok almarhum ayahnya dan keluarga dia yang sudah meninggal dunia itu ada gitu di situ. Dan mereka pun tersenyum gitu, melihat tersenyum, tapi dia tuh pengen ngomong tapi nggak bisa gitu, tapi hati bisa ngomong tapi berucap nggak bisa gitu, kayak mulut tuh kayak terkunci gitu kan. Dan lama kelamaan dia tuh pikir ini di mana gitu kan. Dan dia tuh pas lagi memikirkan dia di mana, ini apa dan ini apa, dia mendengar suara tangis ibunya. Dia mendengar suara tangis ibunya, dia pun akhirnya menangis kan, menangis pengen pulang gitu kan, karena dia nggak tahu ini di mana gitu kan. Dan setelah ngedengar ibunya menangis, dia pun berdoa saat itu, memohon, meminta kepada yang kuasa ya. Dia berdoa begini katanya, ya Allah, kalau memang diizinkan saya minta kesempatan satu kali lagi, kalau memang ini saya udah bukan di alam dunia, saya minta mohon untuk dikasih kesempatan satu kali lagi. Dia sambil menangis gitu kan, karena saya masih pengen membahagiakan ibunya, karena dia pengen membahagiakan ibunya ya. Jadi dia berucap, saya pengen membahagiakan ibu saya katanya, kan, tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi. Dan setelah berselang beberapa, nggak lama sih, terus dia tuh tiba-tiba kayak yang disep gitu, gimana sih, gelap, nggak ingat gitu. Nah, pas dia tersadar membuka mata, ternyata dia udah ada di pemandian. Jadi kan kata dokter dia udah meninggal dunia nih. Akhirnya dibawa ke rumah, dan di rumah pun biasa diurus kan, dimandiin karena mau dikapanin terus dikubur kan. Nah, kebetulan pas dia membuka mata, dia posisi sedang akan dimandikan gitu kan. Dari situ dia bangun, lalu langsung bersujud ke kaki ibunya dan memohon maaf semua kesalahan dia yang pernah dia lakuin sebelumnya kan. Dari situ wah udah kan pada kaget, dan yang lain pokoknya yang di lokasi itu semuanya pada heran gitu. Dan akhirnya setelah itu kan dia bersujud meminta maaf kepada ibunya, dan akhirnya ibunya pun ya senang campur sedih gitu, karena alhamdulillahnya nggak jadi meninggal gitu kan. Dan dipeluklah dia, dan akhirnya udah dia minta maaf segala macam, mohon maaf segala macam. Dan akhirnya setelah kejadian itu, kata orang itu mati suri katanya. Itu mati suri yang entahlah, aku kurang paham masalah gitu. Pokoknya itu
kata orang mati suri, dan setelah kejadian itu kehidupan dia yang dulunya sering keluar masuk diskotik, pulang malam, dan nggak begitu peduli dengan keluarga, 100%, 100, berapa derajat, 100 derajat, 200 derajat, dia berubah. Cara hidup dia berubah dari yang kemarin. Dan sekarang gadis ini tuh benar-benar yang hijrah gitu, menutup aurat dan berpakaian lebih sopan lagi dari yang dulu yang sering pakai pakaian seksi gitu. Sekarang berhijab dan lebih rajin beribadah. Pokoknya 200 derajat berubah semuanya. Nah, dari setelah kejadian itu cuman ada satu keanehan. Dia tuh jadi lebih peka dan lebih sering melihat hal-hal aneh gitu, sering melihat sosok-sosok aneh, bahkan bisa mendengar mereka ngobrol gitu. Dari situ ya mungkin itu dampak dari mati suri itu, apa gimana kurang tahu. Nah, dia pun menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialami setelah mati suri itu. Tapi karena waktunya cuma sedikit, jadi cukup sekian dulu kisah cerita dari saya.